Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng membaca grafik, menggali profit. Hari ini Senin tanggal 30 Juni 2025 adalah penutupan candle monthly atau candle 1 bulan. Seperti yang kita analisakan dalam video sebelumnya di hari Minggu kemarin, H4 sudah break area support di hari Jumat. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa di time frame H4 ini market berubah atau reversal dari tren bullish menjadi tren bearish. Artinya kita akan mencari setup sell untuk swing, atau bisa juga scalping buy dan sell juga. Karena di sini sifatnya intraday atau kita trading harian, jadi kita akan menggunakan time frame yang lebih kecil, tetapi untuk bias trennya kita tetap menggunakan time frame yang besar atau istilahnya top down analysis, biar kita tidak terjebak di market. Untuk analisa hari ini kita sudah menemukan beberapa setup. Yang pertama, di H4 muncul satu tanda untuk kenaikan harga, yaitu candle pin bar. Candle pin bar ini menandakan bahwa market akan naik dulu sebelum jatuh ke bawah lagi, karena di H4-nya trennya masih bullish. Tapi ingat, itu hanya tren struktur di dalam strukturnya yang tren utama. Jadi bisa saja ini nanti dia langsung naik ke sini juga bisa, atau dia hanya retest kecil lalu drop lagi menuju yang kita mapping kemarin. Lantas untuk hari ini kita mau kemana? Kita turunkan saja ke time frame yang lebih kecil. Kita cek di H1. Di H1 ini kita sudah menemukan low valid atau support yang baru setelah penurunan kemarin. Ini supportnya. Karena ini pullback terakhir ini sudah diambil, maka ini kita tandai sebagai low valid yang baru. Ini di H1. Otomatis kalau low H1, time frame bawahnya M30, M15 bahkan M5 juga sama. Kemudian kita cari dulu high-nya H1 di mana. High-nya H1 sebentar, kita zoom dulu. Ini pullback terakhir tapi belum diambil. Coba kita lihat low yang ini. Ini pullback terakhirnya ini. Jadi market seret dia ngambil, maka ini namanya high valid atau resistennya. Kita tandai dulu resisten di H1. Oke, kita sudah mendapatkan ring harga di time frame H1. Lalu
langkah kita selanjutnya kita ukur menggunakan Fibonacci. Kenapa guys kita selalu menggunakan Fibonacci? Karena di Fibonacci itu terdapat poin-poin penting yang bisa mengindikasikan kita mau entry di mana. Nanti untuk cara narik atau lebih dalam tentang Fibonacci kita akan bahas di video khusus. Di area Fibonacci ini kita menemukan ring yang sangat lebar di area golden zone-nya. Ini areanya lumayan lebar guys. Areanya sekitar 300 pip. Kemudian karena ini areanya terlalu lebar, kita turunkan time frame yang lebih kecil. Misal di M30 ada apa? Kalau di M30 sebentar, M30 kemarin ini ya, kita mappingnya di sini. Ini high validnya di M30. Nah ini lebih dekat, ini lebih masuk akal. Oke, kita ukur untuk M30. Kita ukur dari pucuk ke pucuk, dari low ke high. Itu biasanya. Kalau di M30 itu di sini golden zone-nya atau di harga sekarang. Jadi di harga sekarang ini pas saya buat video ini bisa kita sell. Dan ini bertepatan dengan area support yang di break di H4. Ini supportnya, maaf, yang ini supportnya. Jadi kita bisa sell di sini dengan risk reward ratio yang bagus, atau sesuaikan dengan lotnya masing-masing dan saldonya masing-masing. Oke, kita M30 sudah menemukan satu entry point. Kalau di time frame, oh ini bentar, di M30 ini kita ada satu demand yang mungkin bisa nanti untuk kita entry buy di sini. Demandnya ini yang nyempil merah ini. Demand ini pas banget dengan target sell kita kalau sell sekarang. Seperti biasa, jangan lupa nunggu konfirmasi kalau sell biar nggak keseret jauh. Kemudian oke, gini, ini kita hapus dulu aja. Kita lanjutkan mappingnya biar lebih enak dilihatnya. Kita turunkan lagi di M15. Di M15 ada apa? Kita cari tahu sama-sama. Kita zoom biar enak. Kita cari bos terakhir, break of structure, bos terakhir itu. Ada yang tahu low sebelum yang paling bawah? Ini dia low-nya. Ini low-nya sudah diambil dan ini high-nya. Dan kemudian yang terbaru low-nya di sini. Oke, sudah ketemu strukturnya di M15. Jadi strukturnya di M15 seperti ini. Dari atas ini dia membuat low, kemudian naik ke sini. Ini belum berhasil
maka dia lanjut ke bawahnya. Nah, kalau kita gambar seperti ini, dari atas ini ke sini ke sini. Low ini sudah valid karena ini pullback terakhirnya di M15, candle merah ini sudah diambil dan dia berhasil break. Ini belum valid karena belum ada pullback yang diambil. Pullback terakhirnya kan ini, sedangkan ini paling tinggi sini. Maka kita lanjut ke low yang baru, dan low yang baru ini ternyata break ke atas. Jadi di M15 nya biasnya sudah buy atau trennya berubah menjadi tren bullish. Setelah tren bullish kita ketahui di M15 ini, kita akan cari setup buy untuk meminimalisir keseret kayak hari Jumat kemarin, walaupun tren besarnya masih bearish. Kalau di M15 ini tadi demand M30 ya. Kalau di M15 juga sama, dia juga demand. Tetapi masih ada satu lagi di bawahnya ini namanya order block. Karena di atas candle ini masih ada imbalance atau FVG, terserah apa sebutannya, yang penting ini namanya demand. Oke. Lalu untuk sell yang tadi di M30 tadi, kita perlu cari konfirmasi candle. Contohnya engulfing seperti kemarin. Misalnya ini nanti ini candle merah ini tidak berhasil menjadi engulfing, bearish. Atau mungkin nanti di time frame yang lebih besar di M30 nanti ini akan menjadi candle besar. Sebentar. Menjadi candle merah di sini. Nah, itu baru kita bisa sell. Seperti itu. Jadi untuk hari ini mungkin kita akan fokus cari setup beli saja. Kita bisa beli di sini dan juga di bawahnya masih ada order block. Nah, seperti ini. Tetapi kalau dia nanti yang berhasil sellernya dia bablas ke bawah sini, berarti kita setup sell-nya nunggu dia retest ke atas dulu sini. Gini. Kita bisa ambil sell di sini seperti hari Jumat sore kemarin. Oke, mungkin itu dulu analisa harian XAU USD hari ini. Kalau kalian punya pandangan lain di market forex dan gold ini, bisa tulis di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu video analisa selanjutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.